di tahun 2023 menurut lu nih, atau juga membuat ini ya yang dengerin ya, menurut lu nih, kalau menjadi konten kreator sekarang ini baru mau mulai, masih menjanjikan nggak sih? Siapapun bisa konten, siapapun bisa mulai gitu ya. Menurut gua sampai beberapa tahun ke depan belum ada alternatifnya. Jadi kalau lu baru mulai sekarang pun nggak masalah, gitu nggak masalah. Tinggal dicari aja what can you offer to the world, gitu. Itu aja sih. Lu bisa ngomongin apa yang orang mau dengerin, lu bisa ngonten Nah, apa yang bisa bantu orang. Itu kan challenge-nya. Siapa yang mau dengerin? Apalagi kalau lu bukan siapa-siapa. Welcome to the comment show. Koko tukang komen bersama gue Andri Dan gue Oki. Buat kami ini adalah episode pertama ya. Yes. Ya, mungkin buat para ini kita nyebut audiens kita Teman-teman aja dulu. Teman-teman. Gue udah kepikiran the commenters. Nanti bos kalau udah banyak. Kalau sebutnya Koko Cici, ntar kita jangan ngambil segmennya Koko Cici. Cici Dimarahin sama Koko Cici lain. Jangan. Ya nanti lah kalau udah rame kita panggil kalian the commenters. Nah mungkin yang nonton atau yang dengerin podcast ini bingung kali ya. Gua mungkin yang lebih terasosiasi sama akun kucing e-commerce. Dan lu? Gak apa, gue gak terasosiasi dengan siapa-siapa sih. Ya, lu terasosiasi dengan diri lu sendiri yang suka nulis gibah juga. Iya, betul. Mungkin pada bingung nih apain dua orang ini kok tiba-tiba kolaborasi bikin ini podcast baru ini. Tuh. Lu dulu deh cerita lu kenapa lu mau menerima ajakan gua, karena ya gue yang ngajak sebenarnya. Iya. Gue tentu nggak berani nolak ya kalau diajak. Iseng yuk bikin podcast sama Kokoh Podcast Indonesia gitu ya, bukan bapak ya, kalau itu kan Andriono Kalgini. Kokoh Podcast Indonesia yang podcastnya udah ratusan episode, juga bareng sama si kucing itu ya, bikin podcast juga. Diajak ngobrol-ngobrol, ngebahas isu-isu terkini, dengan senang hati. Itu kan biasa gue kalau nulis di Instagram itu kan sendiri, ya kan. Nah ketika diajak diskusi, ngobrol, emang gue basicnya suka ngobrol, ketemu orang, ya kenapa enggak? Siapa tahu obrolan kita itu bisa membantu orang lain atau bisa menemani orang lain yang lagi di perjalanan, lagi di kereta atau apa, ya kenapa enggak? Kalau gue sih gitu sih. Jawaban dia lumayan filosofis ya. Kalau gue ngajak dia tuh biar kita bisa dapat cuan lagi aja. Ya kan Kokoh Podcast Indonesia. Ujungnya cuan. Ya karena gini loh, gue ngajak lu ya. Karena gue ngelihat kayaknya nih kita kan suka DM-an, replay-replayan, lucu-lucuan lah ya, mengkomenin sesuatu. Kalau gue ada beberapa tulis, tapi mungkin gue juga tulisan gue nggak sebagus lu lah. Bisa aja sih. Ya, dan gue ngelihat apa yang lu tulis itu tuh menarik bro. Kan lu rame ya, seingat gue, mungkin juga yang lu yang nonton nih, dia kan rame nih gara-gara bikin tulisan komenin tentang konser kan? Iya, itu salah satu tulisan yang paling ramai. Betul. Yang Coldplay kita cuma dapat jatah satu hari, terus nggak dapat Taylor Swift juga. Iya, tapi Singapura bisa dapat 6 hari. Betul. Terus Taylor Swift juga kita nggak dapat. Taylor Swift 6 hari juga kan di Singapura. Nah, itu rame, dan of course dia menyinggung kenapa bisa itu terjadi, pemerintah yang salah satunya waktu itu ketika gue mencoba membahas tentang konser, ada beberapa faktor lah, tapi salah satunya ya dukungan dan juga birokrasi dari pemerintahnya itu sendiri yang waktu itu gue komenin, dan ternyata banyak diaminin sama praktisi-praktisi di dunia showbiz gitu kan. Waktu itu gue dapat banyak komentar, dapat banyak DM dari orang-orang yang memang sehari-hari ngurusin itu, bikin konser, ngurusin musik dan lain sebagainya. Iya, ini bener banget nih. Oh jadi apa yang lu tulis itu ternyata banyak yang respon, banyak yang merasa relate dan tahu di lapangan yang memang seperti itu. Dan juga orang-orang yang memang suka nonton konser ya. Nah itu juga orang-orang yang kecewa seperti gue ya. Gue kan Swiftie yang kecewa ya, mau nonton Taylor Swift. Oh, lu demen Taylor Swift? Iya, gue demen Taylor Swift. Meskipun penampilannya kokoh-kokoh begini, tapi gue demen Taylor Swift. Dari gue kuliah, dari 2007-2008. Oh, itu zaman-zaman ya, so it's been 15 years. Zaman dia masih blonde, masih ikal, masih main gitar, masih country banget, Gue lebih suka Taylor Swift.
Actually gue juga, cuma ya sini oke-oke juga sih. Taylor Swift yang Makin setelah, dewasa liriknya dan lagunya. iya, tapi yang setelah itu tuh jadi terlalu ini. Yang ngepop lah, Ya, masuk ke terlalu mainstream lah. iya, mainstream. Iya. Harus gitu sih kalau mau tumbuh besar gitu ya. Jadi kita mau ngapain ya Om di podcast ini? Ya sebenarnya ada masih ada hubungannya sama tentang tulisan lu tadi, Hmm. tentang Taylor Swift. Basically kan kita, orang mungkin nyebutnya kita konten kreator lah ya. Oke, ya. Orang suka nanya ke gua, ngapain lu konten? Hmm. Ada beberapa teman gua yang dulu satu SMP sama gua. Oke. Lu masih Tahun 70-an lu berarti masih ya? menanya kan, lu gua SMP tahun berapa? Tahun 70-an tuh. 70-an juga. Gua SMP tahun 95. Ya, tahun 95. Anjir, gue masih SD. Oke. Ya, tahun 95. Ketemu gua di umur yang Sekarang. Hmm. 40 lah ya, Oke. 40. Dia nanya ke gua, ngapain sih lu ngonten? Itu pertanyaan gue juga, Om. Ngapain lu ngonten? Padahal yang dia lihat Aha. teman-teman seangkatan gua, Mm-mm. itu nggak ada yang ngonten. Iya. Untuk yang ini ya seumuran gua, nggak ada yang ngonten. Kalau lihat akun-akun Instagram mereka ya Jarang banget lah. ya jarang ngepost. Terus mostly private. Yes. Iya kan? Iya. Mostly private. Kenapa gua ngonten? Itu pertanyaan dia kan. Karena menurut gua pengen tetap stay relevan. Oke. Why? Gua nggak mau karatan cuy. Oke. Gini, kan sekarang kan adalah era kalau lu mau bikin karya kan gampang kan. Yes. Tinggal ngonten kan, apapun tuh bentuknya kan. Ya, Mhm. walaupun konten juga ada konten yang sampah juga. Banyak. Nah tapi gini, gua pengen supaya apa yang gua resah ya, apa yang ada di otak gua yang dulu gua nggak bisa sampai ini nggak bisa gua share, itu tuh bisa gua bikin. Oke. Apalagi gue dulu tuh punya cita-cita pengen punya acara talk show sendiri. Oke. Ya udah setengah tercapai lah. Iya, tapi masalahnya kan kalau dulu nggak mungkin tuh. Talk show itu kan cuma ada di Televisi. Zaman dulu ya, atau radio. Tahun 80-an televisi cuma ada TVRI. Ya udahlah acara ya gitu doang. Tapi kan semenjak ada TV-TV swasta masuk, itu kan acara mulai beraneka ragam. Oke. Ada acara talk show kan. Nah tapi kan untuk yang gue lihat untuk bisa masuk ke TV itu kan susah. Barrier-nya tuh tebel banget. Iya pasti. Plus gua minoritas, sipit pula. Itu tuh ya, tahun segituan hampir nggak ada loh yang keturunan Chinese masuk ke dunia entertainment. Mungkin 90-an akhir lah, zaman-zamannya Om Ded masih sulap, masih mentalis, jadi kayak dukun gitu. Rambutnya masih gondrong. Ya, betul. Udah selebihnya nggak ada kan, ada paling artis cilik lah, artis cilik ya mungkin lebih ya setelah mereka dewasa itu kan yang jadi tanda tanya tuh mereka bisa terusin karir atau Cindy Senora, apa kabar Cindy Senora ya? Oh iya lu Cindy Senora. Ingat gak lu? Ada Cindy Senora bener. Cindy Senora, Tio Kwek kan, Leoni, Akmo ya, Agnes Mo masih ada lah. Agnes Mo masih ada. Leoni juga masih main sinetron. Gue temenan sama dia. Oh ya? Iya, zaman dulu ya gue inget sih memang sedikit yang bisa nembus ke sana gitu ya. Berarti lu dari kecil udah mulai kepikiran ada passion. Gue suka ngeliat orang ngobrol. Oke. Makanya gue juga dulu tuh suka sama radio. Even sampai sekarang masih suka radio. Yang ini ya, yang penyiarnya 2 ya biasanya. Iya. Hostnya 2 ngomong, biasa siaran pagi, sore. Ya, karena gue pikir kenapa ini nggak coba gue wujudkan dalam bentuk podcast nih. Kan ada podcast sekarang kan. Iya. Lu mulai nge-podcast tahun berapa ya? 2019. Oke, sebelum pandemi itu ya berarti udah mulai podcast. Soalnya pas pandemi itu membludak banget. Semua orang tiba-tiba nge-podcast. Iya. Pas pandemi. Dan banyak orang berpikir bikin podcast gampang. Yes. Tinggal ngomong doang. Gue juga dulu sempat coba nge-podcast, but ya ternyata nggak segampang yang gue kira. Ternyata ribet juga bikin podcast. Iya. Akhirnya lu bikin podcast ya. Iya. Tapi kuliah kerjaan lu ada hubungannya nggak sih sama ini? Nggak ada. Kan sebenarnya gini, ilmu podcast itu kan lebih ke ilmu radio sebenarnya. Basic itu ilmu radio. Gue nggak ada ilmu radio. Oke. Tapi memang gue sempat pernah belajar public speaking, communication.
Ya sebenarnya ini otodidak sih. Jadi gua mix and match sama communication, marketing, branding. Oke. Karena menurut gua lu ngonten marketing branding tuh lu harus Iya, iya. punya at least basicnya. Setuju, setuju. Ya udah ini gua combine jadilah sekarang. Plus gue juga pernah ikut kelas podcastnya Om Ded sih pas lagi Ah, 2020 oh, awal-awal pandemi itu oke, ya, 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 online ya. waktu itu. Ya udah Betul, betul, akhirnya betul. gue bikin ya sampai sekarang gitu. Nah itu kan itu yang gua jalanin ya karena menurut gua konten itu sebenarnya siapapun lu atau mau umur berapapun kalau yang tadi Yes. teman gue permasalahkan adalah umur sebenarnya nggak ada ini sih nggak ada batasan ya kayak Coach Justin Ya, ya itu Joe Rogan umur berapa dah? Coach Justin koko umur gocap Iya, udah bukan koko gitu masih bukan, Koji bukan. Iya, iya. Udah homo. udah om gitu kan dia masih ngonten tuh. Iya, iya, iya. Tapi kan peluang justru banyak Betul. terbuka karena lu Persona di usia segitu tuh dikit justru. Public figure yang usia segitu tuh dikit. iya. Nah, itu kalau gua merasa ya udah gua nggak pengen karatan, gua pengen tetap stay relevan juga. Nah, nanti misalnya dalam 5 tahun atau 10 tahun lagi mungkin ada perubahan, Mhm. mungkin gue juga akan adapt. Ya, tapi basicnya kan tetap itu tadi, komunikasi, Iya, marketing. iya, iya, gue bakal tetap adapt. Nah, terus kan gue menemukan lu banyak nulis nih. Yes. Lu emang suka nulis? Ya, gue demen nulis dari SMP, SMA, cuma makin banyak dan sering nulis kuliah sih. Kuliah. Kalau zaman SMP, SMA tuh ya paling nulis apa sih zaman bocah itu? Puisi gitu kan, nulis. Tapi suka. Ya sharing Zaman sekarang masih ada yang suka pengalaman. nulis puisi gak sih? Di sekolah. Jarang sih, jarang. Sajak, sajak kan ada. Ya. Cuma kan ya udah berubah juga ya. Sekarang kan puisi-puisi itu kayak kayak Rupi Kaur yang kan yang seperti itu ya, puisi-puisi modern lah yang Oh, nggak terlalu terpaku sama aturan-aturan AB apa segala macam. oh ada Tapi rimanya ya dulu ya. mencurahkan hati lah. Dulu kan ada stanza, ada apa itu kan secara aturan lebih ribet lah zaman dulu puisi. Tapi kayaknya sampai sekarang masih banyak lah orang-orang yang nulis puisi. Gue baru tahu tuh. Masih ada Masih yang nulis masih puisi. ada, masih ada, masih ada. Kalau puisi itu bayangannya tuh angkatan Pujangga lama kita kan angkatan balai pustaka ya kan ada tuh Zaman dulu iya, tapi ya mesti diakui makin kesini ya makin segmented lah, makin niche gitu orang-orang yang nulis puisi. Zaman dulu tuh masih ada kayak Horizon, majalah-majalah yang memang khusus sastra. Entah lo oh cerita pendek, puisi dan lain sebagainya, prosa itu masih banyak. Sekarang kan udah jarang ditemuin yang kayak gitu-gitu. Tapi di festival-festival literasi itu ada masih komunitas-komunitasnya kayak di Ubud Writers Fest nih minggu ini tepatnya Ubud Writers Fest itu juga ada dari beberapa penulis puisi, ada kelas-kelas khusus puisi masih ada sampai sekarang dulu cuma yang anak udah nggak sastra banget sedikit. lu dulu sastra Kagak demen nulis aja kan tadi lu nanyanya pantesan lu dari suka kapan jadi gue kayak nulis. Rangga wannabe gitu Ya lebih ke muka gue aja sih daripada katanya gitu. Enggak canda. berarti lu kuliah apa Psikologi, lu kuliah kuliah gue psikologi. psikologi Kuliah gue psikologi. oh Jadi nggak ada hubungannya sih kalau dari kuliah kerjaan ke tulis menulis emang hobi aja, emang hobi berarti dari otodidak zaman dulu dan lebih keasah lagi pas kuliah. Pas kuliah kebetulan ada salah satu mata kuliah tugasnya adalah membaca bukunya Pramudia Anantatur. kemudian nanti Baca bukunya Pram, di hmm. situ gue milih Bumi Manusia yang menceritakan tentang Mingke. Ya, dia adalah seorang jurnalis di zaman kolonial saat itu itu. udah jadi film ya kalau nggak salah ya Udah jadi film yang main si Iqbal Ramadan. Udah di film. Sampai sekarang gue nggak mau nonton. kenapa Karena gue nggak mau mengubah atau merusak imaji yang ada di otak gue. oh, anjir Karena menurut gue it's one of the best Indonesian book yang gue sangat respect gitu gimana menceritakan tentang romansnya, relasi antar manusia, relasi kuasa antara penjajah dan yang terjajah, tentang feminisme juga, Nyai Ontosoroh dan lain sebagainya itu buku yang gue sangat kagumi banget dari Pram. Tapi salah satu hal yang gue pelajarin dari situ adalah lu bisa berjuang lewat tulisan, gitu. Karena si Ningke itu adalah jurnalis, dia melawan penjajah melalui tulisan, dia melawan ketidakadilan melalui tulisan. Itu salah satu buku yang sangat impacting gue saat kuliah. Lalu juga saat kuliah gue berkenalan dengan tokoh-tokoh yang juga
berjuang melalui tulisan, yang banyak menulis. Misalnya Sohoki, Oke, juga Sogi. Gunawan Muhammad dengan catatan pinggirnya di Tempo, dan tulisan-tulisan esai dan lain sebagainya. Jadi dari tiga tokoh itulah, Pramudia Anantatur, Gunawan Muhammad, juga Sohoki, gue jadi semakin kebuka pikiran gue bahwa ternyata menulis itu powerful ya. Kita bisa menyampaikan keresahan, mirip lah sama lu kan, ingin berbagi keresahan, menyampaikan keresahan yang kita miliki. Kalau dipendam sendiri doang kan nggak nyampe mana-mana. Kalau lu memilih mediumnya mungkin podcast atau YouTube, nah, gue milih melalui tulisan karena gue merasa lebih nyaman menulis gitu sih. Pantesan tulisan-tulisan lu ini banyak menyudutkan oligarki ya. Ternyata inspirasinya tuh dari Salah satunya yang memang influencing dari awal untuk lebih banyak nulis ya tokoh-tokoh itu. Jadi ketika gue menggunakan tulisan gue untuk menyenggol atau mengkritik kekuasaan, ya wajar ya, karena gue belajar untuk lebih rutin menulis, lebih rajin menulis dari mereka. Tapi kan bikin konten kayak lu gitu, itu kan challenge-nya adalah banyak orang nggak begitu berminat. Oh iya, pastinya. Karena konten lu atau juga konten gua itu kan ngajak yang nonton, dengerin atau yang baca itu kan untuk berpikir ya. Iya. Betul. Untuk berpikir kritis, ini apa nih? Dan Berat kadang-kadang lah. dan kadang-kadang setelah lu nonton atau lu setelah baca, kesimpulan orang yang mereka tangkap bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Tergantung point of view-nya mereka. Betul. Ini gitu kan audiensnya nggak gitu banyak. Duitnya of course. Iya. It's not easy lah to make money from that. Iya kan. Nah terus kenapa akhirnya lu ngonten? Apa karena pure keresahan doang? Yes, that's the main point. Kalau gue ya, dari awal gue emang suka berbagi dari zaman dulu, sebelum Instagram, TikTok dan lain sebagainya saat ini, gue emang suka berbagi gitu loh. Zaman dulu adanya Quora, ya gue berbagi di Quora. Adanya zaman dulu Kaskus, gue aktif di komunitas film, di komunitas IT, di komunitas olahraga, suka berbagi, suka ngejawabin pertanyaan, suka nanya juga gitu ya zaman dulu. Jadi memang hobinya seperti itu. Dulu suka berbagi, suka menjawab gitu kan, suka mengedukasi. Gue juga dulu pas kuliah suka ngasdo, suka ngajar anak jalanan dan lain sebagainya. Jadi suka berbagi, suka ngajar. Emang dari dulu gue seperti itu. Dan ketika gue makin rutin menulis di sosial media pun, gue nggak kepikiran sama sekali untuk nyari duit dari situ. Seriusan sampai sekarang, that's not my main goal lah, that's not my main goal. Tapi ketika seiring perjalanan ada brand ngajak kerjasama, ada yang ngajak kerjasama endorsement dan lain sebagainya, ya fine, nggak masalah gitu, but that's not my goal gitu. Karena dari awal pun menulis bukan pekerjaan utama gue ada usaha lain and I can live from that. Itu jadi menulis lebih ke ya berbagi keresahan dan side hustle aja lah, mungkin side hustle, this is not my main job gitu. Kalau lu sendiri gimana? Ya kalau gua sebenarnya yang gua lakukan sekarang, gua fokusnya tuh bangun IP-nya. Kayak misalnya sekarang nih kita bikin the comment show nih, di otak gua tuh udah ada bayangan ini. Jadi kalau jadi IP ini bisa gua tarik kemana CEO dan CFO-nya tuh dia. Ya beneran karena gini, industri entertainment di Indonesia, yang menurut gue yang kurang adalah mereka tuh banyak yang enggak membuat karya mereka tuh menjadi intellectual property. Yes, benar. Sedangkan kalau kita benchmarknya adalah Amerika dan Jepang, mereka kan bikin IP itu. Yes. Makanya kenapa banyak karya di sana bisa long last? Contoh yang paling gampang Dragon Ball ya. Dragon Ball tuh bacaan gue dari zaman SD itu komik dari tahun 80-an. Tapi sampai sekarang Dragon Ball tuh masih eksis. Hello Kitty om. Hello Kitty itu malah nggak ada filmnya sama sekali sebenarnya. Brandnya sekuat itu loh, masih one of the most powerful. Cuman ini profitable sih. Kayak aksesoris, penggaris gitu kan. Profitnya luar biasa. Iya, nah itu menurut gue yang gue tuh pengen gitu loh kalau di Indonesia tuh one day nih bisa ada IP itu yang bisa sampai keluar. Karena di talk show di Amerika pun akhirnya banyak yang jadi IP kuat kan. Kayak ini acaranya late night show. Ya, Daily Show, Jimmy Fallon. Yes. Kan? Nah itu kenapa nggak ada gitu di Indonesia yang kuat banget. Ya walaupun sekarang gue mulai
banyak bermunculan lah ya. Iya, sekarang kan kayak podcast tuh udah ada networknya kan, Iya. masuk kemana, Iya, iya. sebenarnya udah mulai ke sana ya. Gua kurang ngikutin industrinya, but ya gue believe sama lo aja lah urusan itu. Tapi gini bro, gue penasaran nih, misalnya nih ya di tahun 2023, menurut lu nih, atau juga membuat ini ya, yang dengerin ya, menurut lu nih, kalau menjadi konten kreator sekarang ini baru memulai, masih menjanjikan gak sih? Menurut gue masih sih, menurut gue masih. Cuma jangan terlalu terpaku sama platformnya. Kalau menurut gue, jangan terlalu terpaku sama platformnya. Kayak misalnya, gue mau jadi YouTuber, gue mau jadi TikToker gitu. Udah langsung terpaku sama platformnya gitu. Sedangkan menurut gue sampai beberapa tahun ke depan user generated content gitu ya, ya seperti Instagram, TikTok dan lain sebagainya itu pasti masih berkembang. Potensinya masih di sana. Gue nggak melihat ada media misalnya media konvensional berkembang lagi gitu, kayaknya enggak lah. Memang kedepannya akan seperti ini, user generated content, platform sosial media di mana demokratisasi konten. Jadi siapapun bisa konten, siapapun bisa bersuara. Kalau dulu kan kurasinya gede banget kayak yang lu bilang ya, itu mau masuk TV gitu ya, itu mesti ikut audisi, mesti apa segala macam. Dulu kan seleksinya ketat banget, disaringnya luar biasa. Kalau sekarang kan itu udah lebih terdemokratisasi, siapapun bisa konten, siapapun bisa mulai gitu ya. Menurut gua sampai beberapa tahun ke depan belum ada alternatifnya. Jadi kalau lu baru mulai sekarang pun nggak masalah, gitu nggak masalah. Tinggal dicari aja what can you offer to the world, gitu. Itu aja sih. Lu bisa ngomongin apa yang orang mau dengerin, lu bisa ngonten apa yang bisa bantu orang. Itu kan challenge-nya. Siapa yang mau dengerin? Apalagi kalau lu bukan siapa-siapa. Nah, gue awalnya bukan siapa-siapa. Iya, tapi kan siapa yang sampai sekarang juga bukan siapa-siapa. Tapi kan gini, untuk bisa ada yang mau dengerin itu kan itu berat banget loh. Dan kadang ya tantangannya adalah ketika lu udah bikin capek-capek. Ya misalnya gue nih, gue capek-capek kesini nih ya, ke ruangan ini gue gotong-gotong gue bawa perlengkapan ke sini nih. Yoi, perlengkapan perangnya luar biasa. Perang sini. Macet-macet for information aja nih, ini kita rekam pakai handphone. Yes. Jadi jangan berpikir kita nih ngerekamnya pakai setan yang lengkap ya. Tapi gini, yang nonton, yang lihat, yang baca, yang nge-likes kan salah satu ininya kan ukurannya adalah likes ya, dan komen. Itu dikit atau malah nggak ada sama sekali. Yes. Ya itu kan bikin orang jadi ngedown. Gue sebenarnya di kelas 2 bulan lalu juga ngebahas ini, gitu kan. Bulan lalu kan gue bikin kelas memulai menulis dan membuat konten, membuat karya, bukan konten spesifik ya, membuat karya apapun itu. Dan banyak yang menanyakan hal kayak gini. Cuma kalau gue bilangnya dari awal find your why-nya dulu. Lu kenapa ingin berkarya, lu kenapa ingin konten, kenapa ingin nulis dan lain sebagainya. Cari tahu dulu why lu itu apa. Dan menurut gue kalau why lu sesuatu yang sifatnya eksternal, susah. Misalnya, gue pengen dapat banyak follower, gue pengen dapat banyak duit dari sini, gue pengen dikenal orang dan lain sebagainya. Hal-hal yang sifatnya eksternal itu malah bakal lebih susah untuk lu berkembang. Coba cari hal-hal yang sifatnya internal. Emang gue mau berbagi aja. Emang gue mau mengedukasi orang, misalnya. Emang gue ingin berbagi keresahan, misalnya. Atau gue ingin mencari bahagia, misalnya. Dan gue bahagia atau gue happy ketika gue menulis, ketika gue bikin lagu, ketika gue bikin lukisan gitu. Carilah why yang sifatnya internal. Karena kalau why-nya dari awal itu udah eksternal banget, gue pengen dapat duit dari sini. Ketika nanti lo menghadapi tantangan, yang nonton dikit, kok nggak ada brand yang ngajak kerja sama, lo akan lebih mudah untuk nyerah. Dan gue bilang sama siapapun yang ingin memulai, siapapun pengen konten, jalannya nggak gampang, apalagi lo nggak punya banyak privilege. Gitu ya, kayak ada orang yang ngonten langsung pakai peralatan puluhan juta, punya basis followership-nya yang udah gede duluan, ya itu mereka akan jauh lebih mudah pastinya. Tapi ketika orang yang bukan siapa-siapa kayak kita misalnya beberapa tahun lalu gitu ya, pasti jalannya akan lebih susah, jalannya akan lebih terjal. Kalau lo ngelihat trafficnya gitu ya, dan gue juga ngelihat ini dari banyak banget konten kreator yang awalnya itu bukan siapa-siapa, nggak punya privilege, awalnya tuh garisnya pelan banget naiknya, kayak datar aja gitu. Kayak sang gocapan ya. Datar aja sampai nanti tiba-tiba lu udah
karya lu makin lama makin baik, pelan-pelan ada orang yang mulai kenal sama lu melewati tipping pointnya lah ya, istilahnya itu nanti bakal naik sendiri. Itu nanti bakal naik sendiri. Tapi nggak gampang untuk misalnya 3 tahun pertama, 5 tahun pertama itu lu ngeliat flat banget, itu memang nggak gampang. Jadi lu harus punya why-nya dari awal. Kenapa lu melihat ini dan lu harus punya visinya, lu mau kenapa. David Gadgetin misalnya, awal-awal dia pakai HP murah juga, bikin konten ya, review-review gadget. Ketika lu lihat video-video awalnya mah dibandingin sama yang sekarang jauh banget kualitasnya, lightingnya, audionya dan lain sebagainya. Tapi dia udah tahu ujungnya dia mau kemana dan saat itu tuh memang masih di fase-fase awal lah YouTube kan, masih sedikit yang ngebahas tentang gadget dan lain sebagainya dan dia udah spesifik dari awal gue mau ngebahas gadget dan membantu orang karena orang kan pilihan beli gadget bingung banyak banget pilihannya, dia pengen bantu orang kan, biar orang lebih tahu nih kalau mau beli HP harga segini bagusnya apa, masih rekomendasi. Dan dari situ walaupun mungkin gue lupa di beberapa tahun awal nggak langsung naik kayak sekarang, tapi dia tetap melakukan itu. Dan dia ini 10 juta loh. Iya makanya salut, gue dari dulu mau beli apa-apa pasti lihat dia dulu. Gue juga punya handphone gara-gara dia. Udah top of mind-nya lah ya dia kalau kita ngomongin gadget gitu. Ya karena kalau kita kayak tadi yang lu bilang faktor eksternal ya. Yes. Faktor eksternal itu nggak bisa kita kontrol soalnya. Oh iya, pasti. Itu yang susah sih. Karena lu nggak bisa maksa orang supaya nge-like konten lu. Iya, nggak bisa nonton konten lu. Makanya gue kalau ada yang nanya kayak gini juga ya, gue bilang ada baiknya lu memang bagus dulu sih. Bagus dalam arti kata gini ya. Mungkin kalau secara peralatan atau perlengkapan ya itu masalah budget lah ya. Tapi setidaknya nih cara lu ngomong, cara lu berekspresi, persona lu, karena gini ya, persona kenapa gue juga selalu menekankan kalau gue juga bikin kelas personal branding, persona karakter lu itu penting. Karena itu juga salah satu hal yang bisa membedakan lu sama orang lain. Yes, lu harus punya titik beda sih sama orang. Iya. Penampilan fisik, persona, karakter lu itu juga menentukan. Yes. Biar orang gampang kenal lu. Oh lu ini yang di sini nih, ya kan? Nah itu tuh yang gue juga bilang nggak ada. Karena lu sering nggak sih lihat kalau ada orang bikin kontennya ngomongnya tuh pada template. Halo guys, oke guys, gue lagi di sini guys. Jadi gue lagi ngeliat ini ada makanan nih guys. Oh ini enak banget guys. Gue tidak ngeliat lagi ini. Oh gila. Ya satu buku panduan. Iya. Rasanya pengen meninggal guys. Iya. Dan gue tuh sebenarnya agak terganggu loh dengan orang tuh ini ya memperkosa kata guys. Iya. Betul. Cuma ya gimana ya? Kadang gue paham kenapa mereka melakukan itu, gitu ya. Ya mereka cuma nyari yang rumus yang udah pasti aja lah. Iya, tapi kan akhirnya gitu, ada bedanya sama yang lain. Nah, itu dia. Di awal menurut gua nggak masalah. Di awal ya. Di awal. Kalau lu masih bingung, lu masih baru merintis, aduh gimana ya bikin opening, aduh gimana ya ngomong ini gimana. Lu mau ngikutin yang udah ada nggak masalah. Cuma along the way lu harus find your own keunikan. Lu harus your own style, itu harus lu tetap punya untuk bisa membedakan lu dengan orang-orang lain. Iya. Niru nggak apa-apa ya sih, gue juga banyak. Iya, sekarang zamannya ATM kan. Iya, amati tiru matikan. Modifikasi. Matiin. Amati tiru udah matiin yang ini. Oke, kita bunuh bisnisnya. Episode perdana kita udah berapa puluh menit nih? Iya, ya. Ternyata lumayan panjang juga kita ngobrol. Kita target sebenarnya 20 menit. Iya. Tapi ternyata ngobrol bahas beginian. Nggak ada habisnya sih. Nggak ada habisnya juga. Ya, anyway, ini episode pertama kita dari The Comment Show. Mungkin kalau kalian atau Anda nih yang sedang nonton sekarang dan belum subscribe, subscribe lah ya. Tolong subscribe, bantulah kami. Iya, ada di YouTube, ada di Instagram. So far itu dulu aja, dan nanti dengerin di Spotify juga. Iya, di Spotify nanti juga ada. Oke, kita jumpa lagi di The Comment Show episode berikutnya. Bye.